Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan berperan sebagai pembicara satu dari tim oposisi yang akan mengusut mosi Dewan ini sebagai BG lebih memilih untuk menolak tawaran film tersebut. Saya akan sampaikan dengan latar belakang beserta definisi dari mosi tersebut, dan juga saya akan perjelas dengan penegasan ulang yang kemudian dilanjut dengan tujuan saya mendukung mosi tersebut. Saya akan jelaskan maksud saya dengan tujuan saya menolak mosi tersebut. Saya akan jelaskan posisi status mosi dan juga alasan mengapa kita semua harus menolak mosi ini, lengkap dengan argumen yang akan saya paparkan. Sebelum saya membahas terkait dengan argumen dan perdebatan yang lebih jauh, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi kita hari ini terlebih dahulu. Saya ulang sekali lagi bahwa mosi kita hari ini yaitu Dewan ini sebagai BG lebih memilih untuk menolak tawaran film tersebut. Siapa BG sebenarnya? BG atau Bambang Gedex adalah aktor terkenal yang berasal dari suatu negara. BG berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Karena kerja kerasnya, ia bisa menjadi aktor yang sukses sekarang. BG merupakan aktor yang dikenal vokal terhadap isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Baik, pertama, menurut dari Salindia Informasi, tidak disampaikan secara jelas mengapa ia peduli dengan isu kemanusiaan ataupun isu keadilan. Menurut saya, peduli akan isu keadilan dan isu sosial itu bukanlah berarti ia pernah mengalami seperti apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Belum tentu demikian, karena faktanya peduli itu adalah kewajiban bagi setiap manusia, bukan berarti ia pernah mengalami hal tersebut. Oke, mungkin apa yang disampaikan oleh tim pemerintah tadi itu betul. Ternyata si BG ini pernah mengalami hal tersebut. Nah, jika demikian, malah justru hal ini itu bisa menjadi wadah bagi BG untuk kembali menyuarakan, untuk semakin menyuarakan terkait dengan isu keadilan dan kemanusiaan ini. Ditambah lagi bahwa rumah produksi ini itu memiliki ikatan internasional ataupun ikatan global, sehingga apa yang nanti dapat disuarakan oleh BG itu bisa disuarakan lebih luas lagi. Oke, rumah dan jika pertanyaannya, jika yang disampaikan oleh tim pemerintah itu adalah rumah produksi ini memiliki catatan yang tidak baik, bisa jadi mereka melakukan eksploitasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Tapi hal ini itu belum terbukti secara jelas bahwa rumah produksi ini telah melakukan hal tersebut. Rumah produksi tersebut itu masih dalam konteks dituduh terlibat dalam eksploitasi buruh dan pelanggaran hak asasi manusia, belum terbukti secara hukum. Dan ini menurut saya bukanlah menjadi salah satu alasan bagi BG untuk tidak dapat kembali menyuarakan terkait dengan isu keadilan dan sosial ini. Dan ditambah lagi fakta bahwa BG itu menjadi aktor yang paling berpengaruh di negaranya. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, menurut saya hal ini tidak akan berpengaruh bagaimana dengan karirnya dia, bagaimana dengan profit yang dia akan dapatkan, tidak akan berpengaruh bagaimana dengan tingkat tinggi karir yang BG dapatkan. Yang kelima, yang salah itu adalah rumah produksinya, bukan BG. Menurut saya, selama BG itu tetap sesuai dengan bagaimana karakter dia sesungguhnya, bagaimana dengan ranah yang sesungguhnya, bagaimana menjadi aktor yang peduli dengan isu keadilan sosial yang sesungguhnya, saya rasa ini tidak akan berpengaruh kepada bagaimana BG. Malah justru ini dapat menjadi wadah bagi BG untuk menyuarakan, untuk menunjukkan seperti apa sesungguhnya. Jika disampaikan bahwa hal ini bertentangan dengan nilai moral seperti apa BG sesungguhnya, saya rasa bahwa ini itu justru malah bisa menjadi seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bisa menjadi wadah bagi BG. Apalagi ini bisa memberikan secara nyata jika betul terbukti rumah produksi itu memang melakukan hal-hal buruk seperti tadi. Nah, tentu itu akan berpengaruh kepada BG sebagai aktor yang ikut serta dalam rumah produksi tersebut. Nah, ketika BG mengalami secara nyata, ia juga dapat menunjukkan secara nyata, bisa membuktikan secara nyata bagaimana bentuk perlawanan sesungguhnya terhadap isu-isu ketidakadilan, isu-isu kemanusiaan seperti ini. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, saya yakin betul-betul bahwa tidak selamanya hal ini bisa menghambat perkembangan karirnya BG.
Nah, seperti yang kita lihat juga bahwa saat ini orang-orang yang semakin dia dihujat, semakin dia itu memiliki citra buruk di masyarakat, maka profit yang ia dapatkan itu semakin tinggi karena algoritma media sosial akan membawa dia untuk lebih terkenal, lebih banyak dilihat orang-orang akan mencari tahu tentang dia, dan itu justru akan meningkatkan pendapatan yang ia dapatkan jika kita melihat dalam perspektif demikian. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya benar-benar menyatakan bahwa saya menolak jika Dewan ini sebagai BG memilih untuk menolak tawaran film tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya juga mengajak Dewan Juri terhormat untuk menolak keputusan BG tersebut. Saya ulang sekali lagi, dari argumen-argumen yang telah saya sampaikan tadi, saya ulangi bahwa pertama, jika ia peduli itu bukan berarti pernah mengalami, karena peduli itu adalah suatu kewajiban bagi setiap insan. Rumah produksi yang salah itu masih dalam proses tuduhan, masih dalam konteks tuduhan dan belum terbukti secara jelas dan secara hukum. Ketiga, hal ini dapat menjadi wadah yang lebih bagi BG bisa untuk menyuarakan kembali keadilan dan meningkatkan keadilan, karena yang salah itu rumah produksinya, bukan BG-nya. Saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.